pagi Bapak Ibu. Walaupun puasa tapi tetap semangat ya. Oke, Bapak Ibu Anda lihat yang belum ditampilkan di layar. Ini quote sudah ada di mana-mana. Di Instagram, pokoknya di internet banyak quote ini. Pernah lihat? Belum pernah lihat ya? Waduh. Iya. Paham artinya? Saya nggak terjemahkan, paham artinya? Kira-kira paham lah ya. Jadi kalau orang katanya kena misalnya penyakit, sakit jantung misalnya di usia 50 tahun. Itu prosesnya sebenarnya udah dimulai dari umur 20. Berarti prosesnya sudah dari 30 tahun sebelumnya. Ya. Nah kalau misalnya ada yang kena Alzheimer di usia 70, itu berarti sudah dimulai dari usia 40. Udah 30 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi kita sakit hari ini bukan karena proses yang minggu lalu atau bulan lalu. Ini udah proses yang panjang. Untuk menjaga kesehatan kita perlu jaga setiap hari sepanjang waktu. Ya, jadi bukan hari ini kita makan suplemen, hari ini kita langsung bilang, oh saya sehat. Ya, jadi jaga kesehatan itu bukan hanya dengan makan suplemen. Jaga kesehatan itu dimulai dari jaga pola makan, jaga pola hidup, ya, olahraganya, istirahatnya, semua harus dijaga seimbang. Memanage stres itu juga sama pentingnya. Semua ini akan berkontribusi untuk kesehatan kita beberapa tahun yang akan datang. Jadi sehatnya kita sekarang itu adalah proses bagaimana kita menjaganya 30 tahun dari sebelum sekarang, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita tentang satu produk, ya. Produk ini sering dianggap anak bawang, sering diabaikan, dianggap tidak penting, ya. Mungkin Anda semua tahu Hemohim itu ikonnya Atomy. Jadi semua orang lebih kenal, lebih dengar, lebih rajin, lebih ingat untuk mengkonsumsi Hemohim. Karena memang Hemohim itu begitu luar biasanya ya. Luar biasa banget sampai kadang-kadang kita, aduh hari ini enggak minum Hemohim nih. Jadi kita punya rasa khawatiran. Tapi produk yang satu ini seringkali diabaikan. Dianggap enggak minum enggak apa-apa. Saya udah minum 1 minggu, saya udah minum 1 bulan, kok enggak ada rasa apa-apa. Ya, produk apa ini Bapak Ibu? Spirulina, ya. Ini di kolamnya, di tempat budidayanya bentuk spirulina itu seperti ini, ya. Nah, apa itu spirulina? Spirulina itu adalah mikroalga, alga yang ukurannya mikro. Mau dilihat harus lihatnya pakai mikroskop, nggak bisa dengan kasat mata sehelai-sehelainya itu, ya. Alga itu ada yang makro, ada yang mikro. Ini adalah mikroalga yang warnanya hijau biru. Birunya ini yang luar biasa ya. Nah, ini merupakan satu makanan super dengan banyak manfaat kesehatan ya. Alga ini hanya tumbuh di lingkungan air yang alkali. Alkali itu tingkat basa ya. pH-nya 9 sampai 11. Dengan iklim tropis di mana mataharinya cukup. Ya, curah hujannya sedikit, mataharinya harus antara 30 sampai 40, jadi benar-benar harus di tempat yang panas. Nah, alga ini, si spirulina ini adalah salah satu bentuk kehidupan tertua di bumi. Dia umurnya udah tua banget loh Bapak Ibu. Berapa tua kira-kira tahu? Ribuan tahun. 3,5 miliar tahun. Jadi jauh. Sebelum masa dinosaurus kali itu ya sudah ada alga ini ya. Jadi salah satu bentuk kehidupan yang tertua di muka bumi. Dan zaman dulunya sejarahnya ini digunakan oleh suku Indian Aztec untuk meningkatkan energi dan memperpanjang umur ya. Kemudian belakangan mulai pamornya naik setelah diteliti dan digunakan oleh NASA sebagai makanan yang praktis dan padat gizi untuk astronotnya ya. Anda tahu kenapa dipakai oleh NASA untuk astronotnya? Karena mereka pergi tinggal di International Space Station ya, di
di angkasa luar itu mereka kena radiasi yang banyak. Terus di sana tidak ada gravitasi. Jadi kepadatan tulang mereka akan drastis berkurang. Ototnya juga akan berkurang. Pembuluh darahnya itu kacau kondisinya, ya. Kita tinggal di sini nih, kita tinggal di bumi ada gravitasi. Kita bisa berdiri begini, tapi kalau di angkasa luar kan melayang-layang. Nah, kebayang nggak pembuluh darah kita ikut melayang-layang di dalam, ya. Jadi dia nggak bisa dipompa langsung, pompa darah untuk sampai ke ujung otak aja sering si jantung kita nggak mampu, ya. Jadi banyak bagian otak kita itu nggak maksimal dapat pembuluh darah. Tapi kalau ke bawah, ke arah kaki ini gampang karena ditarik sama gravitasi. Nah, kalau orang yang di angkasa luar seperti apa? Dia nggak bisa ditarik ke seluruh tubuhnya. Jadi banyak gangguan yang mereka alami. Belum lagi mereka tinggal di lingkungan yang radiasi tinggi. Alat-alat, mesin-mesinnya itu berradiasi. Kemudian ada radiasi dari angkasa luar, radiasi kosmik. Jadi semua ini mengganggu kesehatannya mereka. Nah, spirulina ini dianggap, diteliti itu bagus untuk kesehatannya astronot. Nah, kalau untuk astronot bagus, apalagi untuk kita nih ada yang berniat untuk tinggal di bulan? Enggak ya, kita masih niatnya masih tetap di bumi ya. Nah, apalagi kita pasti butuh yang namanya spirulina. Nanti kita lihat kenapa kita butuh ya. Nah, spirulina ini adalah makanan yang paling mudah dicerna. 95%-nya akan terserap oleh tubuh kita. Jadi efektif banget ya. Dan bahkan beberapa proyek di bawah UNICEF itu memanfaatkan spirulina untuk mengatasi malnutrisi pada anak-anak di negara miskin maupun negara berkembang ya. Kita lihat apa kandungan isi dari spirulina. Spirulina ini luar biasa banget. Dia itu paling lengkap, semuanya ada di dalam satu makanan ini ya. Kalau kita butuh, kita kenapa kita makan, itu kita setiap hari makan, kita butuh apa sih? Kita pengen dapat apa dari makanan kita? Kita pengen dapat energi kan ya, kita pengen dapat makronutrisi. Di situ ada apa? Ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada serat, semua ini ada di dalam spirulina. Bahkan proteinnya itu 60-70%. Sebanyak itu dalam satu makanan proteinnya 60-70%. Ya, ini si protein ini dalam bentuk asam amino, ada 18 bahkan sampai 20 jenis asam amino di dalam spirulina. Asam amino itu adalah unsur terkecil dari protein. Kalau kita makan daging misalnya, daging kan protein, tapi itu nggak langsung diserap tubuh kita. Itu mesti diubah dulu jadi asam amino. Di dalam spirulina sudah langsung berbentuk asam amino, jadi langsung bisa diserap dan digunakan oleh tubuh kita. Dan dari sekian, dari 18 sampai 20 asam amino itu 9-nya esensial, tidak bisa dibuat oleh tubuh. Sisanya bisa, 9-nya nggak bisa dibuat oleh tubuh dan itu ada di dalam spirulina. Ya, jadi tubuh kita bisa langsung memanfaatkannya. Dan karena dalam satu makanan ada 9 jenis asam amino esensial, dia disebut makanan yang proteinnya sempurna. Ya, mirip seperti proteinnya yang dari telur. Oke, kemudian dia punya 15 jenis asam lemak. Tahu asam lemak, pernah dengar? Anda minum omega 3 itu juga asam lemak ya. Nah, di dalam spirulina itu ada 15 jenis, bukan satu jenis, ada 15 jenis asam lemak. Kemudian dia lengkap dengan mikronutrisi. Tadi makro ya. Nah, sekarang mikronutrisinya. Di situ ada 12 jenis vitamin, ada 13 jenis mineral, ada 5 jenis antioksidan, ya. Ada banyak sekali macam-macam yang ada di dalamnya. Nah, ada satu antioksidan yang namanya vicocyanin. Ini yang memberi warnanya spirulina tuh hijaunya jadi cantik. Dia hijau bukan murni hijau tapi ada unsur biru di dalamnya. Vicocyanin ini yang biru ya. Kemudian ada klorofilnya juga yang hijau di sana. Ada karotenoid juga. Tahu karotenoid? Enggak? Ya, tiap minggu datang ke sini kita belajar ya. Jadi dapat informasi terus tiap minggu ya. Nah, karotenoid itu warna antara kuning orange ya. Dia biasanya bagus untuk mata, untuk kulit ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya superoksida dismutase, SOD singkatannya ya. Ini juga enzim antioksidan. Semuanya ini
baik sekali untuk menangkal radikal bebas. Vicosianin ini bisa melindungi hati, membersihkan radikal bebas dari sel saraf, dan dia bisa mencegah kerusakan oksidatif DNA. Ya, nah, menurut NASA, ya kesimpulan dari NASA, zat gizi dalam 1 gram spirulina itu setara dengan 1 kilogram buah dan sayur. Ada yang makan 1 kilo buah dan sayur setiap hari? Enggak ya, kita makan cuma secuil, sedikit. Nah, 1 gram spirulina aja bisa setara dengan 1 kilo buah dan sayur ya. Detailnya Anda lihat sendiri di sini. 3 gram spirulina itu, ya, ini ada penulis tentang spirulina yang menuliskan bahwa 3 gram spirulina ini setara dengan 5 porsi buah dan sayur, ya. Setara dengan berapa tuh? 550 apel, kalsium dari 7 gelas susu. Orang kan banyak berpikir, wah sumber kalsium paling bagus tuh susu. Ternyata kalah sama spirulina ya. Vitamin A dari 25 wortel ya. Terus vitamin B-nya jauh lebih banyak daripada hati sapi. Zat besinya lebih banyak daripada bayam. Selama ini kan kita pikir zat besi paling banyak tuh ada di bayam ya. Kemudian vitamin E itu biasanya paling banyak di rumput gandum, wheat germ ya. Tapi ternyata di spirulina 3 kali lipat lebih banyak. Jadi luar biasa Bapak Ibu si spirulina ini. Nah sekarang kita lihat bagaimana proses budidayanya ya. Jadi kita jangan sembarangan, tidak semua spirulina sama ya. Nah, spirulinanya Atomy ini dibudidaya di area seluas 360.000 meter persegi ya, di Kailua Kona, Hawaii ya. Kenapa di sana? Karena di sana adalah pulau dengan air laut yang jernih, yang kaya mineral dan hutannya juga di sana bersih. Bapak Ibu, kalau misalnya kita atau siapapun lah, misalnya Anda tahu kalau tinggal di lingkungan yang ada gunung berapi, daerah sekitarnya subur gak? Subur ya, karena banyak kandungan mineralnya. Nah, di Hawaii ada gunung berapi bawah laut yang masih aktif. Ya, nggak di sembarang tempat ada. Dan kalau diukur tinggi gunungnya itu lebih tinggi daripada Everest kalau dari dasar sampai ke puncaknya. Ya, dan gunung berapinya itu kalau nggak salah tahun 2022 yang lalu tuh masih baru meletus. Walaupun disiram air satu laut, dia tetap bisa meletus ya. Itu jadi wajar kalau air laut di Hawaii itu kandungan mineralnya tinggi. Ya, jadi kalau spirulina ini ditanam di sana, dia akan serap mineralnya, mineral-mineral yang baik. Jadi nggak sembarang tempat bisa menghasilkan spirulina yang berkualitas tinggi ya. Spirulina ini menyerap semua yang ada di sekitarnya, di air-airnya itu. Jadi kalau di air itu ada racun, ada radioaktif, itu pun dia serap ya. Jadi kalau misalnya spirulina ditanam di laut Jepang yang baru dibuang radioaktif, itu dia akan serap radioaktifnya ya. Tapi kalau di air lautnya bersih, banyak mineralnya, mineral-mineralnya itu dia akan serap ya. Jadi spirulinanya menjadi berkualitas ya. Jadi kita juga harus hati-hati, jangan mengkonsumsi sembarang spirulina karena tidak semua spirulina itu sama. Kalau nggak jelas asalnya dari mana, jangan dikonsumsi ya. Nah, kemudian teknologi untuk menghasilkan bubuk spirulinanya ini Atomy menggunakan teknologi seawater freeze dry yang sudah dipatenkan. Kenapa digunakan teknologi ini? Supaya nutrisinya tetap terjaga. Secara tradisional, spirulina itu dikeringkan dengan sinar matahari. Ya, namanya sun dry. Jadi dikeringkan, disaring, diambil, diperes-peres, terus dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, cara seperti itu cara tradisional, tapi kalau dipanaskan yang namanya vitamin itu biasanya rusak. Ya, makanan yang kita makan juga kenapa kandungan vitaminnya turun? Karena udah kita masak. Kalau kita makan mentah itu kandungannya masih lebih tinggi. Jadi teknologi untuk membuat nutrisinya tetap terjaga adalah dengan teknologi seawater freeze dry tadi ya. Nah, kemudian spirulina ini amis. Ya, jadi kalau kita makan dalam bentuk bubuk langsung, mungkin
bau amisnya itu masih terasa. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam kapsul dia menjadi tidak bau. Jadi mudah kita konsumsi ya. Nah, apa bedanya dengan spirulina lain yang berbentuk tablet? Banyak kan ada spirulina dijual dalam bentuk tablet ya. Kalau Anda tur ke China, Anda akan dibawa ke pabrik suruh beli spirulina sebotol gede. Itu tablet-tablet spirulina. Ada yang pernah mungkin ya. Nah, itu udah sumbernya kita nggak tahu aman apa enggaknya. Kalau dia dipadatkan, ditabletkan itu pasti punya bahan perekat tambahan ya. Jadi kita nggak bisa sebut lagi itu spirulina 100% murni. Tapi Atomy punya adalah 100% pure spirulina ya. Itu yang membedakan spirulina Atomy dengan spirulina merek lain Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Saya mau ceritakan manfaat ya, manfaat dari spirulina. Ini ada sedikit saya ambil cuplikan dari PubMed. Kan kita biasa cari-cari mengenai hemohim di PubMed. Di PubMed ini bukan hanya hemohim tapi beberapa jurnal medis yang lain juga ada termasuk tentang spirulina ya. Nah, ini adalah di antaranya ya, tapi saya mau cerita aja manfaatnya. Waktu saya terbatas tapi saya berusaha menyampaikan semaksimal mungkin tentang manfaat spirulina. Spirulina ini bermanfaat dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Nah, pertama kali spirulina ini adalah sumbernya nutrisi ya. Tempat asalnya segala macam nutrisi. Kita udah tahu tadi ya, semuanya ada di dalamnya. Jadi ada antioksidan yang kuat, itu fungsinya untuk melindungi tubuh dari radikal bebas, mencegah penuaan dini, mencegah peradangan kronis. Kemudian juga ada asam lemak esensial tadi, melindungi kesehatan sel, sendi, otak, mata, kulit, juga bagus untuk kesehatan reproduksi. Kemudian kalau dikonsumsi secara teratur, dia akan memperbaiki HDL. Otomatis dia akan meningkatkan kesehatan jantung, mendukung kolesterolnya seimbang, menurunkan resiko inflamasi. Antioksidan dari spirulina ini melindungi pembuluh darah dari oksidasi, akan menurunkan resiko pembentukan plak di arteri, arteriosklerosis ya. Nah, kemudian dia juga bagus untuk mendukung tekanan darah yang sehat. Ya, dia merangsang nitric oxide namanya yang membantu pembuluh darah kita menjadi rileks. Kemudian vicocyanin, pigmen yang memberi warna biru pada spirulina itu, dia juga meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan kadar glukosa darah, otomatis menurunkan resiko diabetes. Kemudian tadi Anda lihat di slide pertama, tadi slide yang dari PubMed, bukan hanya hemohim loh imunomodulator, spirulina juga imunomodulator ya. Bisa dilihat di sana ya, bukan kata saya, kata hasil penelitian. Jadi ini baik banget bagi penderita rinitis alergi. Spirulina di sini menghambat histamin namanya. Histamin ini zat yang memicu reaksi gatal dan sebagainya ya, termasuk kita misalnya bersin, matanya gatal atau di kulit gatal-gatal, meringankan gejala sinus, hidung mampet, ini spirulina bagus banget. Saya ini dari pengalaman pribadi, anak saya dia mulai ada rinitis alergi ini dari sekitar waktu masih SMA ya. Jadi setiap pagi itu bangun bersin-bersin, hidungnya meler, dia borosin tisu keterlaluan. Hampir setiap minggu saya harus isi satu box baru untuk dia, cuman dia sendiri gitu ya. Udah coba macam-macam tapi tidak membaik dan anak ini juga kalau nggak dicekokin dia nggak minum gitu ya. Jadi akhirnya pada saat dia kuliah saya kirimkan spirulina, pulang libur spirulina masih utuh, nggak dikonsumsi. Ya saya lihat masih tetap alergi-alergi, jadi saya juga pikir mungkin spirulina bisa apa enggak saya juga enggak terlalu yakin ya. Jadi waktu dia libur di rumah saya telatenin. Awalnya saya kasih 2, ngikutin dosisnya Atomy, kemudian saya mulai tambahkan. Saya jadikan 3 kali sehari untuk dia. Itu tanpa ekspektasi, saya cuma coba karena saya baca bahwa spirulina itu bagus untuk rinitis alergi. Saya coba untuk dia,
1,5 bulan dia sudah tidak bersin-bersin pagi lagi, tidak borosin tisu. Saya taunya saya nggak ngecek setiap pagi ya. Saya tahu saya tiap minggu mesti isi 1 kotak tisu di kamarnya dia. Ternyata tisunya masih utuh. Kamu nggak bersin-bersin lagi pagi-pagi? Enggak katanya. Berarti yang beda cuman karena tambahan spirulina tadi. Ya, kemudian selain untuk rinitis alergi dan alergi macam-macam ya, juga spirulina ini mungkin mengurangi resiko kanker tertentu, kanker pankreas dan kanker oral, tapi itu masih dalam penelitian. Tapi spirulina juga bisa dijadikan suplemen makanan yang bermanfaat buat mereka yang sedang menjalani perawatan kemoterapi. Kemudian untuk kulit juga spirulina bagus, dia mencerahkan kulit, bisa mencegah jerawat, bisa ditambahkan ke masker. Kita punya peel off mask, bisa tambahkan spirulina di sana, dioleskan di wajah ya, atau langsung spirulinanya mau dibikin jadi masker di wajah juga boleh. Kemudian spirulina ini bagus banget untuk mendetoksifikasi logam berat di tubuh kita. Di mana kita dari mana bisa datang logam berat di dalam tubuh kita? Kita mungkin makan seafood. Ya, kita tahu seafood di laut itu lautnya udah tercemar. Seafoodnya tercemar, kita makan logam beratnya masuk ke tubuh kita. Terus mungkin kita makan makanan sayur-sayuran yang sudah terkena pestisida. Di pestisida juga ada logam berat, logam arsenik namanya. Itu juga akan masuk ke dalam tubuh kita. Siapa yang akan membersihkan? Spirulina yang bisa membersihkan ya. Jangan lupa Bapak Ibu dalam pola hidup Anda setiap hari sebaiknya ada spirulina ini ya. Anda nggak akan lihat manfaatnya jangka pendek tapi akan terlihat dalam jangka panjang. Nah, spirulina juga membantu meningkatkan energi karena banyak vitamin B di sana. Dia juga sekaligus mengendalikan berat badan, memperbaiki pencernaan, membantu mengatasi gastritis ya. Kemudian juga menutrisi bakteri baik di usus kita karena spirulina juga serat ya. Kemudian di spirulina itu banyak zat besi sehingga dia mengurangi resiko anemia ya. Ini bagus banget untuk anak kecil yang sulit makan atau pilih-pilih makan. Ya, jadi kalau punya anak, cucu yang susah makan, boleh kasih spirulina. Kalau dia belum bisa telan tabletnya, belum bisa telan kapsulnya, buka kapsulnya, kasih serbuknya, campurkan di makanan atau dikreativitaskan supaya dia mau makan ya. Ini bisa membantu mencegah stunting. Jadi kalau kita punya anak kecil antara umur 0 sampai 5 tahun, kalau pola makannya nggak bagus, nantinya pada saat dia dewasa tinggi badannya tidak akan maksimal. Siapa mau punya anak atau cucu yang pendek-pendek? Nggak mau kan? Pasti pengen yang tinggi-tinggi ya. Jadi harus cukup protein ya. Dan spirulina bisa membantu karena spirulina kaya dengan protein ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sekarang tinggi badan kita masih kalah jauh dari harapan. Kalah dari harapan ya. Harapannya 170 tapi cuman adanya 150 misalnya. Nah, jangan sampai anak cucu kita juga lebih pendek daripada kita. Mereka harus lebih tinggi daripada kita. Caranya perbaiki gizinya. Spirulina adalah sumber gizi yang paling sempurna ya. Nah, enggak ada yang tepuk tangan buat spirulina ini. Kalau orang-orang yang sakit, yang sulit makan, kadang-kadang enggak gampang ya. Kalau lagi sakit itu enggak nafsu makan, bantu dengan spirulina. Kasih spirulina supaya walaupun dia makannya sedikit, dia enggak kekurangan gizi ya. Lansia juga, orang-orang tua kadang-kadang sudah males, enggak mau makan, banyak masalah di pencernaan. Bantu kasih dengan spirulina ya. Oke, kemudian spirulina baik untuk hati, dia mendukung kesehatan hati, membantu menyeimbangkan kadar enzim hati, meningkatkan metabolisme lemak yang sehat, dan menurunkan stres oksidatif di hati. Ya, jadi dia menurunkan resiko kerusakan hati dan juga mencegah fatty liver. Jadi selain puerty, spirulina juga bantu untuk menjaga liver kita. Ya, kemudian di spirulina ini ada karotenoid yang tinggi, ya. Termasuk di dalamnya itu beta karotin ya. Jadi antioksidan yang baik untuk mata. Nah, kemudian spirulina juga mengurangi peradangan, memperbaiki gejala macam-macam masalah di mata kita termasuk degenerasi makula dan glaukoma. Jadi
bekerja sama juga dengan luasantin ya. Dari luasantin kita dapat, dari spirulina juga kita dapat ya. Nah, Bapak Ibu, spirulina ini konsumsinya 2 kapsul sehari. 1 kapsul itu 400 mg sebenarnya. 2 kapsul boleh ditelan sekaligus, itu hanya dapat 0,8 ya, 0,8 gram, 800 mg. Jadi sebenarnya kalau saya baca-baca, kita itu boleh konsumsi, karena rata-rata penelitian sudah mencoba, boleh mengkonsumsi spirulina antara 1 sampai 10 gram. 10 gram spirulina itu berarti 20 kapsul lah, sekitar 20 kapsul kita. Ya, jadi saya nggak suruh Anda minum 20 kapsul sehari ya. Minimal 2 itu masuk. 2, karena namanya suplemen, melengkapi apa yang kurang dari makanan yang kita makan ya. Tapi ada baiknya Anda konsumsi 4 atau 6. Kalau Anda nggak punya multivitamin apapun, nggak ada makan, Anda boleh konsumsi sampai 6 spirulina. Saya konsumsi rata-rata 4 sampai 6 per hari ya. 2 pagi, 2 siang, 2 malam ya. Atau kalau salah satu lupa minimal 4 masuk sehari. Oke. Satu lagi, harga spirulina 303.000. PV-nya 9.000. Bapak Ibu kalau mau beli spirulina, belilah hanya di aplikasi Atomy, bukan di toko-toko, bukan di medsos, bukan di tempat lain. Kenapa? Kalau Anda beli spirulina di Atomy, Anda pasti dapat yang asli. Anda tahu produk Atomy produk-produk yang laris ya. Produk-produk yang laris ini banyak sekali dipalsukan. Spirulina kalau dipalsukan, Anda berpikir itu spirulina dari Hawaii, tapi ternyata dari kolam di belakang rumah. Ya kan? Kita kan nggak pernah tahu, jadi selalu usahakan beli yang asli ya. Dan asli dan bergaransi kalau dari Atomy. Garansi walaupun sudah dipakai itu masih boleh dikembalikan, di tempat lain nggak ada, sudah dipakai boleh dikembalikan. Ya, hanya di Atomy dapat garansi seperti itu. Invoice pembelian Anda adalah garansi untuk pengembalian. Jadi usahakan setiap membeli Anda punya invoice-nya. Ya, Anda beli di tempat lain Anda nggak akan dapat garansi untuk pengembalian. Oke, kemudian kalau Anda beli di Atomy Anda dapat poin. Ya, Anda dapat poin ini bisa dikumpulkan untuk mendapatkan cashback. Dan kalau Anda serius bangun bisnisnya, kita akan dapat passive income. Mau passive income? Beli di aplikasi Anda sendiri ya. Kemudian Atomy kasih kita banyak promo. Bulan ini banyak promo, banyak yang happy pasti ya. Dikasih apa? Harganya diturunkan, poinnya ditambah ya. Terus ada lagi promo ekstra produk ya. Bapak Ibu, di sini manfaatnya kalau kita beli langsung di aplikasi, banyak manfaat, banyak benefit, banyak promo yang bisa kita dapatkan. Jangan menjual atau membeli di luar aplikasi karena itu adalah pelanggaran Bapak Ibu ya. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Atomy Indonesia, ayo bisa.